undang-undang tidak pernah memberikan kewenangan kepada gubernur untuk mendelegasikan penerbitan RKB ke kepala dinas. Pendelegasian kewenangan penerbitan RKB ke kepala dinas oleh gubernur ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengandung cacat hukum dan tidak sah. Kepala dinas ini adalah bawahan daripada gubernur. Pelaksana. Perintah dari gubernur. Benar. Dan itu klien saya sudah menjelaskan di BAP-nya bahwa saya diperintah oleh gubernur. Kalaupun klien saya salah, sekarang dijadikan tersangka, yang memerintah dijadikan tersangka dong. Bang Lauren, Anda itu dikenal sebagai salah satu lawyer yang belakangan ini sangat vokal, baik di persidangan maupun terhadap media, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dikenakan terhadap klien Abang Pak Suranto. Nah, konstruksi hukum yang dibangun oleh Kejaksaan Agung itu berulang kali coba Abang challenge gitu. Sebenarnya apa poin krusial yang membuat Abang sebegitu getolnya gitu bersuara di pengadilan maupun di luar pengadilan? Terima kasih. Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi tata niaga di UPPT Timah, ada 3 kerugian negara yang didakwakan atau yang disebut oleh jaksa penuntut umum. Yang pertama itu kerjasama penyewaan alat processing. Yang kedua kerugian negara pembayaran biji timah. Yang ketiga itu kerusakan lingkungan. Yang saya sorotin ini sebenarnya banyak yang tentang kerugian lingkungan. Kerugian lingkungan ini dikualifikasi oleh jaksa menjadi kerugian negara. Dengan dasar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi sering saya getolkan di sini, kenapa? Yang pertama itu, ini kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan karena kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan ini pasti akan merusak lingkungan. Pasti akan merusak lingkungan. Kenapa? Karena akan terjadi pengerukan segala macam, kan gitu ya. Kenapa dikeluarkan IUP-nya? Kan seperti itu. Benar. Pada saat proses persidangan didakwa oleh jaksa, Kepala Dinas ESDM dari tahun periode 2015 sampai 2024, Pak Suranto Wibowo, Pak Rusbani, Pak Sopianto, sama Pak Amir. Mereka ini disangka melakukan kesalahan pada saat penerbitan rencana kerja anggaran biaya yang dimohonkan oleh 5 perusahaan smelter untuk melakukan kegiatan penambangan. RKB yang diterbitkan oleh dinas itu dipakai di UP perusahaan. Jaksa menariknya di UP PT Timah. Yang menjadi pertanyaan, bisakah RKB yang diterbitkan dinas dipakai di UP PT Timah? Tidak bisa. Tetapi mereka tetap dipersalahkan dengan IUP PT Timah. Ada kesan dipaksakan kah seperti itu, Abang melihat? Ada. Karena mereka bilang ini mereka tidak melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan. Seharusnya kalau masuk ke arah pembinaan dan pengawasan, saya sudah jelaskan di eksepsi saya kemarin bahwa pembinaan pengawasan terhadap perusahaan smelter itu adalah tanggung jawab daripada gubernur sesuai dengan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014. Itu disebutkan bahwa itu adalah kewajiban dari gubernur untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan. Bukan menjadi tanggung jawab kepala dinas. Itu satu, saya lihat kan dipaksakan sekali.
Oke. Yang kedua, mereka ini kan statusnya kepala dinas. Masih ada 2 tingkat di atas mereka. Kalau dilihat dari jabatan mereka, ada gubernur, wakil gubernur, ada sekda, ada mereka kan gitu ya. Ya. Mereka ini kan menjalankan perintah. Oke, sebentar Bang Loren. Sebelum kita sampai ke sana gitu, saya tertarik itu dengan konteks kerugian negara yang Abang jelaskan tadi itu. Konteks kerugian negara, bagaimana mengukur kerusakan lingkungannya, tentunya harus mengedepankan lewat undang-undang lingkungan hidup. Seperti itu. Itu diterapkan oleh Kejaksaan atau gimana? Lewat undang-undang itukah dia menjerat klien Abang, Pak Suranto? Jadi kemarin di eksepsi saya sudah tanyakan bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman penanganan perkara kerusakan lingkungan akibat legal mining, itu harus menerapkan undang-undang lingkungan hidup. Jaksa di dalam surat dakwaannya tidak menerapkan undang-undang tentang lingkungan hidup. Jaksa menjawab bahwa dia tidak menerapkan itu karena dia langsung ke undang-undang tindak pidana korupsi. Lantas bagaimana mengukur kerugian negaranya? Bagaimana bisa dikatakan terjadi kerusakan lingkungan kalau undang-undang lingkungan tidak diterapkan? Bagaimana bisa dimasukkan menjadi tindak pidana korupsi? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kemarin saya tegaskan itu. Bahwa jaksa tidak menerapkan undang-undang tentang lingkungan hidup, tetapi menerapkan undang-undang tindak pidana korupsi. Begini Bang Loren, dalam pikiran saya, kerusakan lingkungan itu kemudian diukur kerugian negaranya, kemudian itu di-inline-kan dengan tindak pidana korupsi. Dalam pikiran saya seharusnya kan seperti itu. Ini tidak dilakukan seperti itu. Tidak. Langsung dikedepankan undang-undang tipikornya. Sementara kalau menurut Perma Mahkamah Agung nomor 1 2023 untuk membuktikan adanya kerusakan lingkungan, itu kerusakan lingkungan itu meliputi peradilan tata usaha negara, perdata, pidana. Berarti 3 ini harus dijalani, apakah tata usaha negara, apakah perdata atau pidana. Ada putusan hakim dulu terhadap ini yang menyatakan bahwa memang terjadi kerugian negara, terjadi kerusakan lingkungan. Baru bisa dihitung besarnya kerusakan akibat kerusakan lingkungan ini. Ini kan serta-merta langsung datang mereka memasukkan ahli dengan pendapatnya, asumsinya terjadi kerusakan lingkungan. Artinya lebih dahulu dikedepankan perdatanya atau tata usaha negaranya, baru pidananya. Tidak boleh langsung pidananya seperti itu. Ada jurisprudensinya seperti itu. Ada Kak, bukan jurisprudensi, undang-undang. Perma. Jadi mereka harus menjalani dulu apakah ini lewat tun, apakah lewat perdata, apakah lewat pidana. Baru bisa dinyatakan dulu ada kerusakan lingkungan, baru dihitunglah berapa besarnya kerusakan lingkungan ini, baru bisa diterapkan menjadi kerugian negara. Penerapan kerusakan lingkungan menjadi kerugian negara, itu belum ada dasar hukumnya. Ini kan akan menimbulkan multitafsir. Kalau terjadi multitafsir, seharusnya yang menguntungkan tersangka. Itu bunyi ketentuan. Itu bukan ketentuan, itu azasnya seperti itu karena multitafsir dia. Tidak ada dasar hukumnya. Bagaimana mengkualifikasikan terjadi kerusakan lingkungan menjadi kerugian negara? Yang menjadi pertanyaan, kerugian negara itu berarti negara berkurang uangnya negara. Terkait dengan ini, apakah negara sudah melakukan reklamasi terhadap penambangan ini? Kan belum. Artinya negara kan belum keluar duit. Masih potensi. Masih potensi. Sementara undang-undang perbendarahan menyatakan kerusakan negara itu harus real dan pasti. Nah, sepengetahuan saya juga Mahkamah Konstitusi itu pernah memutuskan dalam putusannya berkaitan dengan delik frasa ini, Mas. Frasa dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Di situ disebutkan bahwa
yang disebut dengan kerugian negara itu apabila ada kerugian negara yang aktual, gitu, tidak bisa potential loss, harus aktual seperti itu. Nah, kondisi yang seperti ini, Mas, itu dampaknya tidak hanya terhadap klien Mas, tapi dampaknya secara hukum ini kan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Gimana pandangan Mas? Ya memang terjadi ketidakpastian hukum. Kalau kerugian negara itu potensial, berarti kan negara belum nyata ruginya. Benar. Kenapa dinyatakan kerugian negara kalau negara sudah nyata kerugiannya? Seperti pengadaan barang dan jasa. Harga yang ditetapkan dalam HPS contohnya ya, sekian, tetapi penawaran itu lebih tinggi daripada harga perkiraan sendiri, itu sudah ada markup kelebihan harga. Itu sudah terjadi kerugian negara. Nyata kalau pengadaan barang dan jasa. Kalau ini kan kerusakan lingkungan karena kegiatan penambangan. Selama kegiatan penambangan ini, yang menjadi pertanyaan, negara mendapatkan hasil enggak? Dapat. Dari segi pajak, dapat. Dapat kan? Ini pernah diperhitungkan kan? Enggak. Seharusnya diperhitungkan juga. Sekalian tidak usah dikeluarkan IUP. Di mana-mana kalau sudah dikeluarkan IUP, pasti terjadi kerusakan lingkungan. Karena terjadi pengerukan untuk ngambil tambangnya. Tetapi negara sudah mendapatkan untung, dapat. Dari sudut pajak dapat. Oke, Bang Loren, saya kembali ke klien Anda dulu. Apa sebenarnya yang didakwakan oleh JPU terhadap klien Anda? Ini kan dalam pemahaman saya, dalam tipikor itu, selain kerugian negara, ada unsur memperkaya orang lain atau memperkaya diri sendiri, gitu. Dalam mengeluarkan RKB, dalam melaksanakan tugasnya, gitu. Apakah ada suap menyuap yang didakwakan dalam klien Anda, terhadap klien Anda? Jadi yang disangkakan ke klien saya ini menerbitkan rencana kerja anggaran biaya itu tidak memenuhi syarat. Makanya saya tanyakan di eksepsi saya, tolong tunjukkan dasar hukum RKAB yang memenuhi syarat. Tapi itu kan tidak terjawab. Kenapa? Karena memang tidak ada. Apa sih RKB yang memenuhi syarat? Apakah RKB yang tidak memenuhi syarat? Itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah penerbitan RKB yang tidak memenuhi syarat mengakibatkan kerusakan lingkungan? Itu tidak ada korelasinya. Tetapi kenapa bisa dikaitkan dengan terjadinya kerusakan lingkungan? Di dakwaan jelas. Diterbitkan RKB yang tidak memenuhi syarat, kemudian tidak melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan, sehingga perusahaan smelter melakukan kegiatan penambangan ilegal. Ini kan nggak nyambung 3 poin ini. RKAB kata tidak memenuhi syarat sama di dalam dakwaan jaksa, kemudian terjadi penambangan ilegal, terjadi kerusakan lingkungan. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan? Siapa yang melakukan kegiatan penambangan ilegal? Siapa yang menerbitkan RKB? Ini 3 kegiatan ini kan nggak nyambung. Tetapi disambung, dipaksakan. Itu dalam benak saya gini, Bang Loren. Seandainya pun dipaksakan gitu, ada RKB, kemudian ujungnya adalah kerusakan lingkungan, harusnya kan undang-undang undang-undang lingkungan hidup yang dipakai seharusnya. Nah, seandainya dipaksakan pun seperti itu. Karena orang bilang tadi nggak nyambung. Seandainya dipaksakan pun nyambung seperti itu. Kan harusnya yang dikedepankan undang-undang lingkungan hidup. Nah, itu mengapa itu tidak menjadi sesuatu yang dikedepankan oleh JPU? Jadi kalau apakah ini karena berkaitan dengan bukan wilayah kewenangan mereka atau bagaimana? Kalau saya lihat memang bukan kewenangan jaksa. Kalau terjadi kerusakan lingkungan, itu penyidiknya penyidik PNS dari lingkungan hidup, Gakum. Itu yang memeriksa terjadi kerusakan lingkungan. Ada dulu proses hukum terhadap kerusakan lingkungan, ada dulu putusan yang menyatakan bahwa benar terjadi kerusakan lingkungan, baru dilakukan penghitungan kerugian kerusakan lingkungannya. Kalau disambungkan dengan kerugian negara, belum ada dasar hukumnya. Kenapa kerusakan lingkungan menjadi kerugian negara? Itu sih. Jadi di situ dipaksakan kelihatan
perkara ini terhadap klien saya. Sebenarnya klien saya itu hanya menerbitkan 2 salah yang disangkakan jaksa. Menerbitkan RKB tidak memenuhi syarat, tidak melakukan pembinaan dan pengawasan. Terjadi kerusakan lingkungan, apakah karena penerbitan RKB? Tidak. Terjadi kerusakan lingkungan, apakah karena tidak dilakukan pembinaan pengawasan? Tidak. Dalam apa namanya menjawab terhadap eksepsi klien Bang Loren, itu tuntas nggak dijawab oleh jaksa penuntut umum? Tidak. Yang pertama, dasar hukum RKB yang memenuhi syarat itu tidak bisa ditunjukkan jaksa di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kerusakan lingkungan, dia tidak bisa buktikan di mana, siapa yang menyatakan terjadi kerusakan lingkungan. Dia hanya berdasarkan pendapat ahli. Harusnya kalau menurut Perma 1 2023, hakim yang memeriksa kerusakan lingkungan adalah hakim lingkungan. Ada sertifikasi lingkungan. Yang kedua, kerusakan lingkungan itu meliputi perkara tun, perdata, pidana. Ini tahapan-tahapan ini kan tidak dilakukan semuanya. Artinya Anda melihat ini bahwa ini cacat hukum sebenarnya? Cacat hukum. Tidak bisa dinyatakan ini menjadi kewenangan jaksa melakukan pemeriksaan ini. Walaupun dia di jawaban eksepsinya ini, dia hanya menggunakan undang-undang tipikor. Bagaimana caranya dia menerapkan undang-undang tipikor kalau tidak memeriksa terjadinya kerusakan lingkungan? Diperiksa dulu benar-benar terjadi kerusakan lingkungan dan ada putusan yang menyatakan ini terjadi kerusakan lingkungan, baru bisa dihitung di mana sih, berapa sih kerusakan lingkungan ini. Kalaupun dia kaitkan nanti dengan ini kerusakan lingkungan menjadi kerugian negara, itu tindakan belakangan, tahap belakangan. Ini kan belum dia lakukan proses di depannya, dia sudah bilang ini kerusakan lingkungan adalah kerugian negara. Di mana negara rugi? Itu yang tadi saya bilang, ini potensial, belum pasti, belum real, bukan aktualnya, belum aktual. Bang Loren, dengan segala argumentasi yang Abang bangun tadi dalam diskusi kita maupun eksepsi kemarin itu, seberapa besar keyakinan Abang bahwa eksepsi Abang akan diterima oleh hakim? Kalau keyakinan saya sangat besar. Dari berapa poin eksepsi yang saya sampaikan, mereka tidak bisa menjawab seluruh apa yang saya utarakan di dalam eksepsi. Ada 2 peraturan Mahkamah Agung yang tidak bisa dijawab sama mereka. Pertama tentang pedoman penanganan perkara kerusakan lingkungan, harus menerapkan undang-undang lingkungan. Yang kedua, Perma nomor tahun 2013 itu menyebutkan kerusakan lingkungan, penyelenggara negara, Pak Suranto itu adalah kepala dinas, melekat jabatannya selaku kepala dinas SDM, sehingga dia menerbitkan RKB berdasarkan delegasi dari gubernur ke kepala dinas. Kalau saya menyoroti delegasi ini delegasinya, saya sudah menanyakan pendapat ahli cacat hukum. Sorry lagi Bang Loren. Saya belum masuk ke sana dulu nih. Saya masih mau fokus di kerugian negara dulu. Jadi potensi kerugian negara itu. Saya kembalikan ke putusan dari Mahkamah Konstitusi tahun 2000, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016. Gitu. Yang sifatnya final and binding, final dan mengikat, gitu. Jika memang demikian, seharusnya kan dalam konteks ini kejaksaan sedang menabrak konstitusi yang sudah disepakati atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Apa yang Abang bisa jelaskan dari persoalan itu? Artinya, kalau ini dipaksakan ini kan menjadi cacat hukum karena melawan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya kembalikan ke majelis hakim yang mengadili perkara ini. Tentu mereka melihat ini semuanya, ya.
saya yakin hakim ini akan mengeluarkan putusan yang adil. Kita itu memohonkan ke majelis hakim, mohon putusan yang seadil-adilnya. Artinya kita tidak menyatakan bahwa kita mohon dibenarkan, tidak. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Kalau ada instansi yang menabrak konstitusi, mereka harus menilai itu. Seperti yang tadi itu, bahwa kerugian negara itu harus real dan pasti. Itu kan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat. Itu harus bisa dinilai oleh hakim. Saya rasa hakim juga akan menilai itu. Yang kedua itu tadi, perma itu mengikat hakim. Internal. Kalau hakim tidak menuruti, tidak seirama dengan perma, kita kan bisa mengajukan upaya ke Mahkamah Agung. Itu maksud saya. Langkah-langkah apa yang akan Bang Loren lakukan bersama ya, kalau saya sesuai dengan konstitusi, saya akan menyampaikan laporan atau pengaduan ke Mahkamah Agung bahwa terkait dengan putusan perkara atas nama Suranto Wibowo melanggar konstitusi putusannya. Kenapa? Kalau seandainya hakim yang memutus ini, jelas saya bilang di situ, di perma itu menyatakan tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup harus menerapkan undang-undang lingkungan. Kalau tidak diterapkan, berarti kan tidak benar. Kalau tadi putusan Mahkamah Konstitusi tidak diikutin, berarti kan ini melanggar. Bagaimana benar putusan yang melanggar konstitusi? Maksud saya gini Bang Loren, langkah-langkah konkret yang bisa Bang lakukan gitu untuk setidaknya meminimalisir adanya dugaan-dugaan by design dalam perkara tersebut. Misalnya, eksepsi Abang ditolak gitu, dipaksakan gitu. Karena kalau kita bicara soal ketentuan-ketentuan yang kita bicarakan tadi, seharusnya diterima seperti itu, Bang. Jika ternyata tidak diterima, saya akan menyampaikan pengaduan atau keberatan ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung, bahwa ada pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Saya akan melaporkan ke Komisi Yudisial bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim telah melanggar konstitusi. Bagaimana putusan itu kan harus adil. Bagaimana bisa putusan itu adil kalau bertentangan dengan konstitusi? Itu yang saya akan lakukan. Sejauh ini Abang pernah melakukan upaya nggak, meskipun ini sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi setidaknya ada upaya gitu, meminta Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan terhadap proses persidangan ini agar dugaan-dugaan by design itu bisa dieliminir. Gitu. Ini kan saya harus pasti dulu. Eksepsi saya pasti, dasar hukumnya ada. Kalau nanti eksepsi saya ini ditolak, saya akan lakukan itu. Akan meminta Komisi Yudisial untuk memantau persidangan ini, proses persidangan ini berjalan sampai dengan akhirnya bagaimana. Jelas-jelas kemarin di eksepsi ini, Pak, bahwa jaksa itu tidak menerapkan undang-undang lingkungan hidup. Dia hanya menerapkan undang-undang tindak pidana korupsi. Bagaimana orang dikatakan melakukan perbuatan pidana pencurian tidak menerapkan pasal tentang pencurian. Artinya kejaksaan ini sedang melakukan suatu upaya yang di luar kewenangannya. Iya. Makanya saya bilang seberapa jauh keyakinan saya eksepsi saya diterima besar. Itu Pak. Karena satu contoh. Saya minta tolong ditunjukkan dasar hukum penerbitan RKB yang memenuhi syarat. Kalau jaksa ngejas bahwa ini tidak memenuhi syarat, dia harus bisa membuktikan yang memenuhi syarat itu yang bagaimana. Comparingnya, benar. Ini kan tidak bisa, gitu. Makanya kalau ini nanti terjadi ditolak, upaya hukum tetap saya akan laporkan ke KY, saya akan laporkan ke Mahkamah Agung. Dalam obrolan awal kita tadi, ada yang Abang persoalkan dalam eksepsi Abang. Itu berkaitan dengan pendelegasian yang dilakukan oleh seorang gubernur terhadap kepala dinas, khususnya terhadap klien Abang,
gitu. Apa yang mau Bang sampaikan di situ kepada hakim? Yang mau saya sampaikan ke hakim ini, pendelegasian kewenangan penerbitan RKB ke kepala dinas itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena undang-undang tidak pernah memberikan kewenangan kepada gubernur untuk mendelegasikan penerbitan RKB ke kepala dinas. Itu yang pertama. Yang kedua, pendelegasian ini bertentangan dengan undang-undang pemerintahan lah ya. Nomor 30 tahun 2014. Pendelegasian itu bisa dilakukan dengan perda. Tetapi gubernur melakukannya dengan surat keputusan. Yang kedua, harusnya perda. Pendelegasian itu kalau undang-undang menyatakan bisa didelegasikan, itu harus bentuknya subdelegasi. Yang terjadi? Yang terjadi delegasi. Itu pun subdelegasi bisa satu tingkat di bawah gubernur. Seharusnya subdelegasi itu didelegasikan ke sekda. Bukan langsung ke kepala dinas. Itu yang saya sampaikan kemarin di eksepsi saya, bahwa pendelegasian kewenangan penerbitan RKB ke kepala dinas oleh gubernur ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengandung cacat hukum dan tidak sah. Karena apa? Melanggar undang-undang. Apa jawaban JPU terhadap eksepsi itu? Jawaban JPU harus ada putusan tata usaha negara, nggak perlu. Saya sudah tunjukkan kok ke jaksa bahwa pendelegasian itu bertentangan dengan undang-undang. Pendelegasian itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 13 dan bunyinya apa di situ? Bunyinya disebutkan di situ pendelegasian itu pertama harus dilakukan dengan peraturan daerah. Perda. Tetapi Gubernur Provinsi Bangka Belitung mendelegasikannya dengan surat keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kewenangan pendelegasian penerbitan RKB itu tidak boleh didelegasikan oleh gubernur. Karena apa? Undang-undang tidak pernah memerintahkan, mengizinkan untuk didelegasikan, tapi didelegasikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun undang-undang menyatakan lain, pendelegasian itu bisa dilakukan, tapi dalam bentuk subdelegasi. Satu tingkat di bawah gubernur. Seluruh ketentuan yang diatur di situ tidak mewakili apa yang dilakukan oleh gubernur? Tidak. Dan jaksa, dalam ini jaksa penuntut umum, tidak melihat ada mens rea di balik itu semuanya. Dalam kacamata Bang, bagaimana Bang melihat itu? Jadi kalau saya lihat, dia tidak bisa menjawab karena Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan tidak ada mengatur harus ada putusan tata usaha negara terhadap kesalahan ini, nggak ada. Alasan atau pendapat jaksa menyatakan bahwa harus ada putusan, tidak ada putusan. Makanya saya sangat yakin bagaimana keputusan yang adil, tetapi di dalamnya melanggar undang-undang semuanya. Itu putusan yang adil itu tidak boleh melanggar undang-undang. Kan gini Bang, logika saya itu mengatakan bahwa kalau memang sudah cacat secara administrasi dan cacat secara hukum dari itunya, dari hulunya gitu kan, berarti apa yang dilakukan oleh Hiren itu dinyatakan cacat juga dong, tidak masuk wilayah pidana seharusnya. Seperti itu. Iya. Jadi wilayah tun. Wilayah tun ini karena undang peraturan Mahkamah Agung menyatakan seperti itu. Penyelenggara negara yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah kewenangan absolut tun. Kan tidak bisa dipisahkan jabatan Pak Suranto selaku kepala dinas. Benar. Karena dia kepala dinas, maka dia menerbitkan RKB berdasarkan pendelegasian. Itu kemarin di pada saat akhir sidang kemarin jawaban jaksa, saya tekankan ke majelis hakim tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023. Dalam kacamata Abang, apa yang Abang lihat
dari dinamika proses hukum khususnya klien Abang dengan yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan gubernur sekarang. Dalam pikiran kita kan, masa kepala dinasnya kena, gubernurnya tidak kena, gitu kan? Itu pikiran kami, Bang. Bagaimana, Bang? Logikanya gini, Bang, ya. Kepala dinas ini adalah bawahan daripada gubernur. Pelaksana. Pelaksana. Perintah dari gubernur. Benar. Dan itu klien saya sudah menjelaskan di BAP-nya bahwa saya diperintah oleh gubernur. Itu dalam proses penyelidikan maupun dalam proses persidangan? Iya. Dan sepanjang itu, jaksa tidak pernah melakukan pemanggilan sebagai saksi terhadap gubernur atau bagaimana, Pak? Kalau di BAP klien saya ada kesaksian daripada gubernur. Oke. Udah. Yang menjadi pertanyaan, kalau klien saya ini menjalankan perintah atasannya, siapa yang harus bertanggung jawab? Benar. Secara hukum? Kalaupun klien saya salah, sekarang dijadikan tersangka, yang memerintah dijadikan tersangka dong. Iya dong. Intelektual tradernya harus dikejar dong. Harusnya gitu kan. Masa yang menjalankan perintah dijadikan tersangka, yang memerintahkan tidak jadi tersangka. Seharusnya dijadikan tersangka. Kan gitu. Apa yang Abang lihat di situ? Kenapa sih sampai sekarang ini tidak tersangka? Kalau saya lihat sih, ini kan sudah terang dan jelas ya. Iya. Semua permasalahan terang dan jelas. Tinggal keberanian jaksa. Apa yang meredam keberanian mereka itu kalau dalam kacamata Abang itu? Kalau itu pertanyaannya saya belum bisa menjawab. Kenapa? Iya. Karena saya belum tahu. Tapi yang jelas jaksa harus punya keberanian terhadap ini. Kan gitu. Dia diperintah oleh atasannya. Ya. Kalau yang diperintah melakukan kesalahan, yang memerintah juga harus salah. Tapi sampai dengan saat ini kan kita lihat adem-adem saja yang dijadikan tersangka 3 kepala dinas yang menjalankan perintah daripada gubernur, yang memerintahkan tidak dijadikan tersangka. Ya. Makanya saya nilai punya keberaniankah jaksa untuk menjadikan tersangka yang memerintahkan? Dari dinamika persidangan yang Abang ikutin, begitu juga dengan menyaksikan persidangan-persidangan tersangka-tersangka lainnya, terdakwa-terdakwa lainnya. Arah akan sampai ke gubernur sudah terlihat nggak? Kalau terlihat dari cara hakim mengejar atau terlihat dari dakwaan jaksa gitu. Abang menyoroti itu, Abang terlihat nggak? Samar-samar. Samar-samarnya lewat jaksanya atau lewat hakimnya, Bang? Seperti saya sebutkan ya contoh kemarin tentang pendelegasian kewenangan. Jawaban jaksa kan harus ada putusan. Iya. Dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Nggak perlu putusan. Karena undang-undang nggak mengatur itu. Dan saya sudah tunjukkan bagaimana pendelegasian yang benar, bagaimana pendelegasian yang salah dilakukan oleh gubernur. Tidak seperti RKB ini tidak memenuhi syarat, tetapi yang memenuhi syaratnya mana tidak ditunjukkan. Saya tunjukkan. Undang-undang pemerintahan, administrasi pemerintahan menyatakan bentuk pendelegasian yang benar itu seperti ini. Saya bandingkan dengan pendelegasian yang dilakukan oleh gubernur bertentangan dengan undang-undang. Apakah ini akan diputuskan benar oleh majelis hakim di dalam putusan eksepsi, putusan selanya besok? Ya. Kan gitu. Benar. Putusan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Di dalamnya ada bertentangan undang-undang. Gitu. Oke, Bang Loren. Saya sebenarnya mau ngorek isu-isu gorong-gorongnya Bang, tapi kayaknya Bang ngerem-ngerem ini. Tapi pertanyaan terakhir, Bang. Sudah saya tanyakan tadi, tapi pengen saya penegasan lagi, Bang. Dalam proses sidang klien Abang khususnya gitu, Bang. Dan terhadap 2 kepala dinas yang lainnya itu, mantan kepala dinas yang lainnya itu. Kalau informasi yang kami dengar gitu ya, bahwa
maaf ya Bang Loren ya. Ya. Putusan setelah itu akan menolak eksepsi Abang. Gimana Bang? Kalau ditolak saya sangat terpukul sekali. Saya sangat tidak menerima putusan menolak. Kenapa? Dasar-dasar yang saya sampaikan itu jelas dan pasti. Dakwaan jaksa itu cacat hukum. Dakwaan jaksa itu tidak cermat, tidak jelas. Sudah saya uraikan. Contohnya satu Pak, yaitu saya bilang tadi. Bagaimana diduga terjadi kerusakan lingkungan, jaksa tidak menerapkan undang-undang tentang lingkungan hidup. Apakah ini dibenarkan oleh hakim? Kalau dibenarkan, pada saat pemeriksaan perkara, saya akan tolak pendapat daripada ahli kerusakan lingkungan. Kenapa? Di dalam dakwaan jaksa tidak diterapkan tentang undang-undang lingkungan hidup. Maka perkara ini bukan perkara lingkungan hidup. Benar. Saya akan tolak nanti. Bapak jangan cerita, ahli jangan cerita terjadi kerusakan lingkungan hidup. Karena di dakwaan jaksa tidak diterapkan. Benar. Pasti akan saya tolak. Apapun risikonya nanti persidangan itu, saya akan tetap bertahan dengan pendapat eksepsi saya. Karena jelas di dalam pedoman penanganan perkara tindak pidana kerusakan lingkungan, itu harus dengan undang-undang lingkungan hidup. Nggak masalah sih kalaupun ditolak, tapi nanti pada saat pemeriksaan ahli, ahli yang memeriksa ini terjadi kerusakan lingkungan, sehingga terjadi kerugian negara. Saya akan tolak. Bapak jangan cerita undang-undang tentang lingkungan hidup, karena jaksa di dalam dakwaannya tidak menerapkan itu. Hitung saja langsung kerugian negaranya. Bagaimana cara menghitungnya? Itu terserah dia. Kan gitu, Iya. Dia tidak mengaitkan undang-undang itu. Hitung saja, Pak. Nanti saya hitung. Contohnya nih, Pak. Ada UPPT Timah 5 hektar. Digalinya 10 meter ke bawah. Hitung berapa kerugian negaranya. Bukan kerusakan lingkungannya, kerugian negaranya. Sementara barang tambangnya, timahnya udah nggak ada lagi. Dia bisa hitung nggak? Oh, saya harus menerapkan undang-undang? Nggak, jangan. Karena nggak ada penerapan undang-undang lingkungan hidupnya. Iya. Itu saya akan perjuangkan hak-hak daripada kepala dinas. 3 kepala dinas ini disangkakan menerbitkan RKB yang tidak memenuhi syarat. Dakwaannya sama semua? Sama semuanya. Kan harusnya masing-masing. 3 kepala dinas ini tidak melakukan pembinaan pengawasan. Jelas di Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kewajiban untuk melakukan pembinaan pengawasan gubernur. Di mana gubernurnya sekarang? Makanya saya hanya keberanian jaksa. Kalau dia berani, tolong diperiksa. Itu jelas kok. Kan gitu ya. Semua yang saya uraikan itu berdasarkan fakta hukum. Bukan asumsi. Bukan pendapat saya, enggak. Baik Bang Loren. Putusan setelah hari Rabu Bang ya? Minggu depan. Terima kasih sudah datang ke tempat kita Bang, ke Forum Keadilan. Harapan kita juga sama, supaya penegakan hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Gitu. Tidak by design, tidak karena kepentingan tertentu dan sebagainya, benar-benar karena kemanfaatan hukum, rasa keadilan yang dan kepastian hukum. Seperti itu Bang. Jadi terima kasih Bang. Kita tetap membuka diri kalau memang someday Abang mau curhat lagi ke kita Bang. Oke, terima kasih Bang. Kata-kata terakhir saya Bang. Apa Bang? Silakan Bang. Katakan salah kalau salah, katakan benar kalau benar. Terima kasih Bang. Siap Bang. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Sore.